Suara rakyat, suara kebenaran, suara kebenaran. Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang tak kunjung selesai, RUU Perampasan Aset. Sebuah rancangan undang-undang yang digadang-gadang bisa menjadi senjata ampuh dalam memberantas korupsi. Justru berkali-kali tertunda pengesahannya. Bahkan, nama Ketua DPR, Puan Maharani pun ikut terseret dalam sorotan publik karena dianggap ikut memperlambat jalannya pembahasan. Pertanyaannya, benarkah sikap ini justru menyimpang dari cita-cita proklamator, khususnya kakeknya sendiri, Insinyur Soekarno? Latar belakang RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang dirampok lewat tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi lainnya. Memastikan kekayaan bangsa tidak hanya dinikmati segelintir orang yang bersembunyi di balik praktik mafia hukum. Memberikan efek jera kepada para koruptor agar tidak lagi merasa aman menyimpan hasil kejahatannya. RUU ini sudah diajukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali dibahas di era Jokowi. Namun, hingga kini nasibnya selalu tertunda. Peran DPR dan Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, Puan Maharani memegang peranan strategis dalam menentukan arah pembahasan RUU. Publik melihat DPR selalu punya alasan untuk menunda, di antaranya mulai dari padatnya agenda hingga alasan teknis seperti harmonisasi aturan. Namun di mata masyarakat, alasan ini tak lebih dari sekedar dalih. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar aturan, melainkan masa depan bangsa dalam memberantas korupsi. Banyak pengamat menilai ketika DPR di bawah kepemimpinan Puan terus menunda, maka sama saja dengan menghambat semangat pemberantasan korupsi. Mari kita kembali pada cita-cita proklamator Soekarno. Soekarno selalu menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri, menguasai kekayaan bangsa, dan menjadikan Indonesia adil serta makmur untuk semua rakyatnya. Soekarno sangat membenci penjajahan, baik dari bangsa asing maupun dari elit bangsa sendiri, yang menindas rakyat kecil. Dalam berbagai pidatonya, ia selalu menegaskan, politik tidak boleh hanya untuk kepentingan elit, tetapi harus mengabdi pada rakyat. Jika hari ini kekayaan negara dikuasai oleh koruptor, mafia, atau oligarki, bukankah itu bentuk baru dari penjajahan yang ditentang Bung Karno? Disinilah letak kontradiksi yang disorot publik. Puan Maharani sebagai cucu Soekarno justru dianggap tidak tegas memperjuangkan RUU yang selaras dengan nilai-nilai anti penindasan dan anti penjajahan ala Bung Karno. Soekarno mengajarkan untuk melawan perampasan kekayaan bangsa oleh asing maupun elit. Namun penundaan RUU ini membuat rakyat bertanya, apakah DPR benar-benar berpihak pada rakyat atau justru melindungi kepentingan kelompok tertentu? Pertanyaan ini menyakitkan karena publik tentu berharap cucu proklamator bisa menjadi garda terdepan memperjuangkan keadilan sosial. Dampak penundaan ini punya dampak nyata
Pertama, koruptor makin percaya diri. Mereka merasa masih ada celah hukum untuk melindungi aset hasil kejahatan. Yang kedua, negara rugi triliunan rupiah. Uang hasil korupsi yang seharusnya kembali ke rakyat justru mandek di luar negeri atau dicuci melalui bisnis gelap. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap DPR merosot. Rakyat mulai skeptis. Apakah DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa atau hanya untuk kepentingan politik sesaat? Inilah yang membuat isu RUU perampasan aset bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan ideologi. Rakyat semakin lantang mendesak agar DPR, khususnya di bawah kepemimpinan Puan Maharani, segera mengesahkan RUU perampasan aset. Karena sesungguhnya mengesahkan RUU ini bukan hanya soal teknis hukum, melainkan membuktikan keberpihakan pada rakyat dan kesetiaan pada cita-cita Bung Karno. RUU ini bisa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak lagi memberi ruang bagi para penjara kekayaan bangsa. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat, jika DPR dan Puan Maharani memilih untuk terus menunda, maka mereka akan diingat sebagai generasi yang menyimpang dari cita-cita proklamator. Namun, jika mereka berani mengesahkan, maka mereka akan dikenang sebagai pejuang keadilan yang menutup pintu bagi korupsi dan perampasan kekayaan rakyat. Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kutipan ini seakan relevan hari ini. Pertanyaannya, apakah generasi penerus Bung Karno siap menghadapi perjuangan itu? Atau justru menyerah pada kepentingan segelintir elit? Demikian pembahasan kita tentang penundaan RUU perampasan aset dan bagaimana hal ini dinilai menyimpang dari cita-cita Bung Karno. Semoga video ini bisa membuka ruang diskusi yang sehat dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kekayaan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya yang tentu akan lebih kritis, tajam, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan mari bersama kita jaga warisan cita-cita proklamator. Salam Indonesia. Suara rakyat, suara kebenaran, suara kebenaran, suara rakyat, suara kebenaran, suara kebenaran.